meninggalkan ciptaan tangannya, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian seperti wanita. Firman-Mu yang kuasa, mari Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri.
surga, di dalam Tuhan Yesus kami menurunkan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran kami supaya kami beroleh kekuatan dari firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini di dalam Matius, ya, kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka jengkel. Lalu mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi apapun fenomena yang ganjil itu selalu ada, ya kan? Di dalam kadang-kala itu sudah berjalan lurus, akhirnya juga terjadi sesuatu yang error atau menyimpang daripada yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa sih yang dikatakan dengan namanya bidat? Suatu ajaran atau suatu pemahaman yang menyimpang dari yang sebenarnya, yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya yang namanya aliran sesat atau ajaran sesat itu muncul setelah yang benar ini ada. Sebelum yang benar itu ada, belum ada yang dikatakan yang namanya aliran sesat, Bapak Ibu. Kecuali penelitian itu mungkin gagal. Nah, ya kan? Penelitian, gagal. Caranya tidak begini. Contohnya yang menemukan, saya yang pernah lihat filmnya, yang menemukan lampu ini ya, listrik, itu beratus-ratus beribuan kali melakukan percobaan, gagal terus ya. Akhirnya pada titik terakhir dia juga menemukan yang menjadi permasalahan atau sampai dia akhirnya disebut sebagai penemu daripada lampu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percobaannya tidak 1 kali 2 kali, ya kan? Nah, itu tidak bisa disebutkan namanya sesat, ya kan? Karena apa? Penelitian. Nah, yang sesat adalah yang keluar dari pengajaran yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, contoh pertama kali Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pertama kali sudah diciptakan Tuhan dengan sempurna begitu adanya, ya kan? Di Taman Eden dia tersesat, dia dibawa oleh ajaran sesat. Oleh siapa? Iblis. Karena apa? Karena di sana dikatakan oleh iblis bahwa kalau kamu memakan buah itu, kamu akan hidup selama-lamanya, kamu akan tahu mana yang baik dan akan tahu mana yang jahat. Setelah makan Bapak Ibu, karena Tuhan sudah mengatakan kamu jangan sekali-sekali memakan apalagi menyentuhnya. Dia petik, dia makan, mereka makan, akhirnya mereka jatuhlah dalam dosa. Dan itu
Mungkin anak-anak sekolah minggu yang sekolah minggu sudah pernah melihat film di mana kejatuhan iblis dalam dosa, ya kan? Begitu luar biasa. Di situ terjadi sebenarnya peperangan yang ada di surga. Malaikat pengikut Lucifer yang memberontak terhadap Allah. Adam dan Hawa dibawa kepada ajaran sesat oleh iblis bahwa kalau dia makan buah pohon itu, dia akan hidup selama-lamanya dan dia akan bisa sama dengan Allah. Setelah makan terjadi sebaliknya, ya kan? Mereka takut, mereka malu dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam dunia saat ini sudah mulai banyak yang namanya aliran-aliran sesat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan berbagai macam cara memancing gereja. Yang Alkitab yang ini, Alkitab yang dari aliran Yahweh, YHWH itu ya, itu Bapak akan menerima bantuan 350 juta. Pilih Bapak Ibu. Kenapa enggak pilih? Karena itu enggak kematian Tuhan Yesus itu enggak diakui. Karena di dalam kitab itu kematian Tuhan Yesus, ketuhanan Tuhan Yesus pun tidak diakui. Walaupun dia disebutkan Yeshua HaMashiach, tetapi perilaku-perilaku mereka, ibadah mereka, atribut mereka seperti bangsa Yahudi yang belum mengenal Allah. Seperti bangsa Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Yesus. Jadi kalau ibadah harus pakai ini, pakai trompet, harus pakai selendang, nanti pakai minyak urapan. Nah, itu sebenarnya cara ibadah orang-orang tradisi daripada Yahudi yang harus dilakukan begitu. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah kematiannya menyelamatkan kita. Tidak percaya Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebagian kecil 350 juta. Wah, kalau kita pikir, wah bisa bangun ini 350 juta ya. Nah, dan kedua Bapak Ibu, kalau gabung dapat dana pembangunan 750 juta. Nah, enak ya kan? Nah, tapi tetap itu adalah aliran sesat Bapak Ibu ya. Jangan terkecoh dengan uangnya yang gemebiar ya kan, yang banyak ya kan, padahal hanya dikasih kita. Tuhan itu perkembangan aliran sesat yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gejala ini muncul juga diawali di saat kenapa Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa? Karena sudah ada namanya penyelewengan terhadap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau pada zaman dahulu, pada zaman imam ahli Taurat dan Farisi, Bapak Ibu mempersembahkan uang 100.000, tapi uangnya suwek. Oh, ini enggak layak, ini namanya sudah menghina Tuhan. Ayo ditukarkan di sana, bayar ditukarkan di sana, atau uang ini bawaan pulang karena tidak laku. Kamu harus mengambil dari sana yang nilainya sama 100.000, tapi membelinya enggak 100.000 Bapak Ibu. Jadi 120 atau 150. Itu salah satu contoh. Ya kan? Kenapa Yesus melakukan tindakan pengusiran terhadap mereka? Bukan karena gereja mengadakan bazar diusir, bukan. Kalau gereja mengadakan bazar karena untuk uangnya di sini belum ada. Yang ada itu di KJW, kalau GKIN di Blitar ada ya. Itu kalau Paskah ada unduh-unduh, kemudian uangnya hasilnya dipersembahkan gereja untuk pembangunan, kayak itu yang dilakukan. Seperti umpamane sekarang musim apa, kita unduh-unduh bawa gedang 1 tundun yang baik, bawa beras atau bawa padi, bawa berambang, dilelang di gereja, tapi uangnya dipersembahkan untuk gereja, untuk Tuhan, untuk pembangunan. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi di saat ahli Taurat dan Farisi pada masa Yesus,
uang itu tidak dipakai untuk kepentingan yang sebenarnya. Mereka justru bermain dengan adanya hari raya unduh-unduh, hari raya panen. Itu Bapak Ibu, hari raya kurban. Itu malah justru mereka memperalat dan mencari kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita itu demokrasi. Tapi mari kita menghargai siapa yang harus kita hargai. Demokrasi boleh, ya kan? Kita demokrasi terpimpin. Tahu, paham, menghargai daripada pemimpin kita dimanapun kita berada juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini ahli Taurat dan Farisi para imam kesempatan umat datang membawa kambing-kambingi rodok cacat, ya kan? Tidak boleh harus bawa pulang. Kenapa? Dipersembahkan untuk Tuhan harus kambing yang sangat baik dan sempurna. Dan mereka ada hakim-hakim yang tukang, ibaratnya para imam itu ngecek sempurna enggak. Sebelum dibawa kambingnya dipetani sik, enek tutune apa enggak. Nah itu Bapak Ibu, ya kan? Oh enggak layak bawa pulang ya. Tolong nanti beli kambing aja di sana. Kambingnya belinya jauh lebih mahal. Inilah salah satu contoh yang dikritik oleh Yesus, dilarang Yesus. Kenapa mereka, ya kan? Yesus itu memporak-porandakan, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, ya kan? Kenapa? Karena ini pas hari menjelang hari raya kurban. Mereka kalau yang tidak mampu bawa bulu merpati, yang agak lumayan bawa ayam, yang agak lumayan lagi bawa kambing, yang lumayan mungkin lebih bawa sapi atau membawa apa gitu ya. Jadi sesuai dengan tingkat kekayaan di dalam mempersembahkan. Nah, tetapi umat itu bukan diarahkan kepada kebenaran berkorban, tetapi justru umat diplekoto oleh para imam. Umat diperdayai oleh para imam. Itulah Yesus sangat marah kepada mereka. Apapun yang dipersembahkan oleh umat tetap dianggap salah, apapun bentuknya. Nah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Yesus melakukan tindakan ini, praktek-praktek yang tidak benar di bait Allah. Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa Bapak Ibu penyamun itu? Penjahat, perampok, pencuri. Kenapa dikatakan demikian? Karena imam ahli Taurat melakukan praktek pungutan liar, melakukan praktek perampokan, pemerkosaan terhadap hak-hak jemaat di apa itu? Apalagi pada saat ada menjelang hari raya kurban dan mereka ada di bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat itu imam-imam, kalau pada saat ibadah yang berperan itu adalah para imam. Itu yang sangat berperan, yang menjadi kunci layak tidaknya sebuah kurban. Di tempat kami mulai tahun 76 itu ada yang namanya hari raya Paskah. Itu mereka tadi saya sampaikan unduh-unduh. Jadi ada yang membawa apapun, bahkan kelapa. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sehingga pada saat hari Paskah itu sebelum perjamuan makan bersama, ya kan, ada lelangan 6.000. Nah Bapak Ibu, kemudian ada yang lain, saya 10 Pak. Nah ada yang lain lagi, kalau sudah tinggi mentok, ya berarti dong 15. Ya kan? Nah
begitu dan seterusnya. Uangnya dipersembahkan ke gereja. Sebenarnya apa toh? Itu hanya satu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mendorong jemaat untuk yang namanya semangat berkorban. Kenapa? Karena berambang 10.000 sudah di 20.000 dan 50.000 bahkan sudah di 100.000. Ya kan? Kan berlomba berkorban, gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Toh uangnya bukan tipe yang duwe berambang, Bapak Ibu, enggak, ya kan? Yang punya pisang juga begitu. Tak, kami pernah membeli waktu itu pisangnya 1 tundun itu harganya 12.000. Kami urunan para pemuda, urunan beli pisang itu. Uangnya untuk pembangunan gereja, nanti ya kan? Begitu caranya dalam Tuhan. Tetapi ahli Taurat dan Farisi berbeda. Itulah Yesus mengkritiki bahwa ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, sebenarnya di saat Yesus berkata rumahku akan disebut rumah doa itu berbicara apa? Tubuh kita adalah bait, ya kan? Ingat dan kuduskanlah, ya kan? Apa itu? Ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bait Allah. Baitnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita orang yang percaya, Bapak Ibu. Ada kejadian lucu Bapak Ibu. Kadang-kala gereja itu terlalu fanatik tetapi geladrah. Ini ada kursi, ya. Ini ada kursi, Bapak Ibu, ya. Nah, di saat ada kursi ini, nah, kursi ini ada di sini, Bapak Ibu, plek, ya kan? Tidak boleh diduduki siapapun, pendeta pun tidak boleh. Untuk siapa? Untuk Roh Kudus. Nah, itu ada yang begitu, aduh, sangat tragis sekali ya kan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus malah disuruh duduk di kursi, nggak suruh duduk di hati, ya kan? Ada saking fanatiknya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa karena itu sudah mengacu kepada tubuh kita. Hati kita adalah bait Roh Suci. Makanya ada pujian begini. Bile Roh Suci makaryo ing manakulo. Nah, ya kan? Itu kan apa? Roh Kudus, Roh Suci itu tidak duduk seperti teman, tapi tinggalnya di dalam hati kita. Dan dimanapun kita berada, Roh Kudus, Roh Suci itu tahu kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan disinilah Yesus mulai memproklamirkan bahwa tubuh setiap orang adalah baitnya Roh Kudus. Nah, jadi kadangkala salah bahasa atau salah tafsir, ya kan? Contoh begini. Di saat kita ini Bapak Ibu, ya ada ini gedung gereja, ini gedung miliknya Tuhan apa miliknya organisasi, Bapak Ibu? Kadang-kadang kata-katanya dong yang salah, ya kan? Gedung ini adalah milik organisasi, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Lah terus gedungnya Allah di mana, Bapak Ibu? Ayo, di mana? Di hati kita masing-masing, ya kan? Itulah sebabnya di saat kita ada sesuatu pun gedung ini roboh, Tuhan Roh Kudus tetap ada dalam hati kita. Ya, jadi jangan gusar, jangan susah, ya kan? Seperti kasus kemarin COVID-19, ya kan? Kita kan gak ibadah di gedung saja, tetapi kita ibadah lewat lewat YouTube di situ. Apakah Roh Kudus gak hadir? Hadir di saat kita
bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ, Bapak Ibu. Nah, kalau ada pokok doa, pergumulan, sampaikan saja ke kami. Pak, tolong doakan ini, sampaikan. Jangan khawatir. Saya yakin setiap kita punya pokok doa, punya pergumulan. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi puji Tuhan di saat dimanapun kita berada, Roh Kudus memimpin, menyertai kita, dan bait Roh Kudus adalah hati kita dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita melihat. Tetapi ketika imam kepala dan Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Kenapa? Karena mereka bersorak memuliakan, senang dengan kedatangan Yesus. Ibaratnya begini, ini orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sedang sakit, orang sedang tidak berdaya, diberdayai oleh imam ahli Taurat. Disinilah mereka mendapatkan kebebasan. Contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu Indonesia pernah salah sangka. Siapa yang hidup pada tahun sekitar sebelum 45? Jepang di Indonesia berapa tahun? 3,5 tahun kan? Jepang di Indonesia 3,5 tahun. Dulu Jepang itu mengusir Belanda, ya kan? Kita saudara. Nah, ya kan? Jepang itu ngomong ke Indonesia itu kita adalah saudara. Itulah sebabnya Soekarno mengatakan terlepas dari mulut apa itu buaya masuk mulut singa atau sebaliknya, lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya. Siapa maksudnya? Lepas dari Belanda dicaplok Jepang, buayanya Jepang. Jadi artinya apa? Tidak akan bisa terlepas. Ya kan, tidak akan terlepas. Boyo itu kalau sudah kincek Bapak Ibu, sampai mati, sampai ditelan dimakan. Ya kan? Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau harimau masih sok loncah-loncah, ya kan? Tapi kalau sudah buaya, plek, tidak bisa bergerak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyebutkan bahwa atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita mendapat kemerdekaan, bukan pemberian penjajah kemerdekaan negara kita. Ya kan? Belanda nggak memberi kemerdekaan, Jepang nggak memberi, ya kan? Dilalah bom atom ceblok nang Hiroshima dan Nagasaki. Jepang langsung angkat tangan, Bapak Ibu, senjata letakkan, pulang, selesai. Cetuskanlah yang namanya proklamasi kemerdekaan. Seperti itulah situasi yang ada pada saat Yesus mengusir, menyucikan bait Allah ini kira-kira. Dijajah, bebas dari penjajah, Soekarno muncul membacakan proklamasi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, mereka bersuka cita seperti orang baru merdeka. Nah itu, maka mereka bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Kalau orang-orang pemimpin-pemimpin ahli Taurat Farisi nggak sanggup memuliakan Tuhan, anak-anak kecil, bayi-bayi yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan Yesus katakan batu-batu ini akan memuliakan Tuhan. Kalau sudah Yesus mengatakan batu-batu akan memuliakan nama Tuhan, itu ada dua indikasi, ya kan? Satu, memang batu diubah untuk memuliakan Tuhan dengan caranya. Yang kedua, orang yang selama ini dibungkam oleh ahli Taurat dan Farisi memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Yesus datang memberi kemerdekaan kepada mereka.
Terakhir. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu, ini prosesi pada saat menjelang Paskah di mana Yesus akan disalibkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlu kita pahami, tubuh kita lah adalah bait Allah Roh Kudus. Mari kita gunakan tubuh kita, hidup kita, hati kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Engkau datang menyelamatkan kami, menyucikan kami akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Melalui pencurahan darah di kayu salib yang Engkau hidup dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau menyertai kami, Engkau tinggal di dalam hati pikiran kami. Dan biarlah kami memahami bait-Mu adalah hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin menjadi lebih baik dan indah bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami serahkan ya Tuhan Yesus segala puji hormat bagi nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara kami, baik yang hadir pada saat ini. Tuhan mari urapi dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang susah Tuhan yang menguburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Tuhan berkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara kami, baik yang saat ini bersama kami maupun sedang di perantauan. Tuhan pimpin dengan hikmat dan karya-Mu. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, akan pergumulan kami untuk pintu dan gawang. Kami bersyukur sudah ada yang mempersembahkan gawang, dan kami serahkan untuk pintu dan juga tukang dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan supaya terlaksana ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus yang sudah memberkati, Tuhan yang memberkati dalam setiap pergumulan, pekerjaan dan rumah tangga. Bapa di surga, kami serahkan buat saudara-saudara kami seiman dimanapun berada, yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan menguatkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan, dan susah Tuhan menghiburkan. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan menyertai mereka juga. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan Yesus buat bangsa negara kami, presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat daerah, bahkan RT. Bahkan kami serahkan TNI, Polri yang mengawal bangsa negara ini. Bahkan kami serahkan ya Tuhan Yesus situasi bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang campur tangan, hikmat, bijaksana. Bahkan tenaga medis seluruh Indonesia, Tuhan berikan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Mari kita bersama, kita ibadah Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, jadilah garam dan terang, dan kabarkanlah berita sukacita di akhir zaman ini kepada setiap orang. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
Silakan duduk satu.